Jadi kalau seandainya tidak cukup, dalam artian tidak ada harganya, maka tidak bisa dijadikan mahar dan tidak merusak terhadap nikahnya. Jadi laki-laki tersebut berkewajiban untuk Subhanallah, Allahu Akbar, Indonesia. Kemarin kita dengar ada seorang itu menikah, mas kawinnya ada yang berupa sendal jepit. Bahkan sebelumnya itu ada nikah, mas kawinnya berupa air minum. Ini ada lagi, seseorang menikah, mas kawinnya atau maharnya berupa paku. Subhanallah, Indonesia, apapun ada di Indonesia. Maka tak heran ada seorang mengatakan Indonesia itu adalah surganya dunia. Apapun ada, apapun tersedia di Indonesia. Hidup bersama, pepohonan bersama, bahkan yang aneh-aneh di Indonesia pun itu ada. Contohnya orang nikah, mas kawinnya berupa paku. Bagaimana menurut syariat? Di dalam salah satu kitab Yaqutun Nafis, di situ dikatakan ketentuan untuk dijadikan mahar itu adalah pertama itu berupa barang, dan barangnya bisa dijual belikan, bisa dibuat transaksi. Maka jika mas kawinnya seperti itu, maka mas kawinnya atau maharnya bisa sah. Namun kalau seandainya sebaliknya, maka hal tersebut tidak sah. Contohnya, kalau yang kemarin mas kawin berupa sendal, tentu sendal itu boleh dijual belikan dan ada harganya. Maka untuk mas kawin itu diperbolehkan. Contoh berikutnya, ada seorang menikah, mas kawinnya berupa air minum. Sedangkan air minum itu ketika dijual belikan juga ada harganya. Maka di situ juga boleh dijadikan mahar. Akan tetapi kalau seandainya barang tersebut tidak bisa dijual belikan. Contohnya barang-barang najis. Mohon maaf, misal kotoran. Dijual belikan itu tidak bisa. Ketika dibuat mahar, itu pun juga tidak bisa. Contohnya khamr, minuman keras, itu benda najis. Kalau seandainya hal tersebut dijadikan mahar, maharnya pun tidak bisa, tidak sah. Kenapa? Khamr itu tidak bisa untuk ditransaksikan karena bendanya masih najis. Contoh lain, benda suci namun tidak ada harganya. Contoh, ada seorang jual beli, akan tetapi yang dijual belikan hanya sebiji beras, maka tidak sah. Kenapa? Meskipun beras tersebut sah, meskipun beras tersebut suci, meskipun beras itu bisa untuk ditransaksikan, akan tetapi apa manfaatnya dan berapa harganya, maka hal tersebut itu tidak sah. Begitu juga dengan paku. Kalau seandainya satu paku itu ada harganya, seandainya ada harganya, maka hal tersebut juga boleh dijadikan mas kawin. Tidak masalah mas kawin berupa paku seandainya paku tersebut ada harganya. Tapi kalau seandainya pakunya itu
menurut ahli tukang, menurut pertukangan, menurut tuku bangunan, kalau sebiji paku itu tidak ada harganya, maka tidak bisa dijadikan untuk mas kawin, untuk mahar. Namun teman-teman, ma'asyaril ikhwan, meskipun seandainya dia masih menggunakan paku tersebut untuk dijadikan mahar, untuk dijadikan mas kawin, pernikahannya pun itu tidak merusak. Dalam artian pernikahannya itu masih tetap sah meskipun menggunakan satu biji paku. Akan tetapi ketika kita mengatakan misal paku tersebut tidak ada harganya, maka laki-laki tersebut, calon mempelai laki-laki tersebut atau calon suami tersebut wajib untuk membayar mahar misil sebagai pengganti daripada sebiji paku tersebut. Itu kalau pakunya tidak ada harganya. Namun kalau menurut para tukang, menurut para tuku bangunan, satu biji paku itu ada harganya, maka sudah mencukupi dijadikan mahar. Jadi kalau seandainya tidak cukup, dalam artian tidak ada harganya, maka tidak bisa dijadikan mahar dan tidak merusak terhadap nikahnya. Jadi laki-laki tersebut berkewajiban untuk membayar mahar misil. Apa itu mahar misil? Mahar misil yaitu mahar semisal ada seseorang yang menikah seperti dia, cantiknya, nasabnya, di daerahnya, itu berapa? Maka seperti itulah calon mempelai laki-laki wajib membayarnya. Contoh, jika dia anak yang kedua dari dua bersaudara yang sama-sama perempuan, maka anak yang pertama itu seandainya sama cantiknya dengan anak yang kedua, maka maharnya itu ngikut kepada si kakak atau anak yang pertama. Kenapa? Itulah yang disebut dengan mahar misil, mahar semisalnya. Kalau seandainya ternyata dia anak pertama, maka dilihat bibi-bibinya yang cantiknya setara dengan dia. Berapakah bibi tersebut menikah maharnya? Maka seperti itulah kewajiban si laki-laki, kewajiban mempelai laki-laki, kewajiban seorang suami untuk membayar maharnya. Atau bahkan dia anak tunggal dan masih belum, kebetulan ayah dan ibunya juga anak tunggal, jadi tidak ada bibi-bibinya. Bagaimana? Maka dilihat tetangganya. Kalau cantiknya seperti itu, kemudian nasabnya sama seperti itu dalam artian standar, maka maharnya pun ikut sama seperti tetangganya. Itulah yang disebut mahar misil. Jadi kawan-kawan, teman-teman, ma'asyaril ikhwan rahimakumullah, menikah menggunakan satu biji paku itu pernikahannya tetap sah, tetap jadi meskipun menggunakan sebiji paku. Namun yang jadi masalah maharnya, mas kawinnya itu bisa apa tidak. Kalau seandainya sebiji paku tersebut tidak ada harganya, maka laki-laki tersebut berkewajiban untuk membayar mahar misil. Namun seandainya satu biji paku itu ada harganya, misal Rp1.000, maka si laki-laki tidak ada kewajiban selain untuk mengasih, untuk memberikan satu paku tersebut. Jadi ma'asyaril ikhwan rahimakumullah, Indonesia
memanglah aneh. Satu paku itu pun dijadikan mahar. Tapi apalah daya, itulah masyarakat kita. Yang penting menjaga kerukunan dan mengutamakan kebersamaan. Itulah ciri khas Indonesia. Semoga bangsa ini selalu kuat dan makin banyak orang yang menikah dan makin sedikit, makin berkurang perbuatan zina. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia yang penuh dengan keragaman. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.